betul-betul pembunuhan karakter ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya juga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan bukan siapa-siapa. Bahwa Nita Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur, Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri. Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya, hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya, apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Teh Nita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Teh Nita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya. Jadi saya pikir rekan-rekan juga paham ya terkait masalah ini. Dan sekarang di-reconfirm sama Ibu ternyata ini semua tidak benar. Karena Teh Nita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Selama kenal sama saya baik-baik aja. Yang nggak tahu kalau di luar itu saya nggak tahu ya. Cuma kalau kepada saya dia baik. Gitu. Kalau di luar tuh saya nggak tahu. Ya sedekat gitu aja. Kalau kita ketemu jalan bareng udah. Selain itu ya udah. Saya tidak pernah ada masalah sama Nita Thalia. Saya sih lihat baik-baik aja. Nggak ada masalah. Malah waktu pun lebih banyak di Teh Nita dibanding di saya ya. Nggak ada yang janggal gitu. Saya sampaikan sekali lagi bahwa hubungan Teh Atin dengan Teh Nita itu baik-baik saja. Bahkan beliau support penuh. Ya, apa yang dilakukan oleh suami selama itu adalah yang terbaik di mata Allah dan di mata beliau, beliau selalu support. Pas Nita pergi dari rumah, saya tidak tahu ya ada masalah apa, tapi pas Nita pergi dari rumah itu sudah tidak bisa dihubungi kan. Setelah itu dia ada WhatsApp ke saya, dia nitipin anaknya. Saya sempat bilang nggak bisa diperbaiki, dia bilang tidak. Udah gitu. Saya kan nggak bisa memaksa ya, itu kan mereka yang menjalani. Di Instagramnya Teh Nita yang komen-komennya yang sudah mengganggu kehormatan keluarga kami gitu kan. Itu aja sih, saya nggak mau bahas masalah Teh Nita sama Pak Rudi, itu biar urusan mereka saja. Masalah Teh Nita sama Pak Rudi itu biar urusan mereka saja. Klien saya, Teh Atin sama putranya mungkin dan keluarga besar ini merasa terzolimi ya dengan adanya isu-isu yang beredar seperti saat ini yang mungkin saya sampaikan gitu. Jadi ada yang namanya Seni Amelia, ya, dia membuat statement bahwa uang hasil jeripayah Teh Nita itu yang nikmatin adalah istri pertama dan keluarga. Ini kan sesuatu yang mohon maaf faktanya tidak. Nah, maka saya luruskan dalam hal ini kepada Seni Amelia, Anda jangan bermain-main, ya. Karena apa? Yang Anda lakukan saat ini, ya, itu adalah mencemarkan nama baik keluarga besar daripada Pak Rudi, khususnya istri pertama dan anak-anaknya. Diambil langkah hukum, jelas Anda telah melanggar Undang-Undang ITE. Ini bermuatan untuk mencemarkan nama baik. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada keluarga besar Pak Rudi, khususnya istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, maka
saya akan ambil langkah hukum yang tegas, akan laporkan Anda di Polda Metro. Tenita ini kan membuat statement seperti ini ditujukan kepada Pak Rudi. Biarkan, itu kan istrinya. Ya. Mungkin dia lagi emosi, ya kan, lagi kondisinya capek, dia membuat seperti ini kan unek-unek terhadap suami, wajar. Supaya memberi pelajaran juga lah itu, karena itu udah masuk ke ranah hukum ya, pencemaran nama baik dan lain-lain. Sekarang jangan salah, kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Istri saya kelihatannya merasa tersinggung dengan komen-komen adik angkatnya Tenita, makanya dia mau ya mungkin mensomasi ya, jadi untuk memberi pelajaran juga ke yang lain. Saya mewakilin adik-adik saya sih, ya buat Seni Amelia, Anda udah menghancurkan martabat keluarga saya di depan publik. Anda itu harus tahu Anda siapa, Anda itu apa. Gak usah main-main di sosial media gitu. Anda itu harus tahu Anda siapa, Anda itu apa. Gak usah main-main di sosial media gitu. Kan ada statement ayah saya jadiin Tenita ATM ya. Tahu dari mana? Anda aja baru masuk di keluarga ini. Baru-baru, nggak dari dulu gitu. Tahu dari mana? Anda aja baru masuk di keluarga ini. Baru-baru, nggak dari dulu. Karena ini hanya adik angkat. Kok bisa-bisanya sok tahu gitu. Kok bisa-bisanya sok tahu gitu. Kok bisa-bisanya sok tahu gitu. Kalau dekat sih enggak. Saya ya ketemu sering lah gitu. Kayak misalkan terus saya ke rumah Tenita atau Tenita main ke rumah saya atau kita jalan suka ikut, ya biasa aja. Jarang ngobrol juga, cuma nyapa-nyapa aja gitu. Kita kaget si Seni ini tuh kenapa ngapain ikut campur gitu. Gimana dari tanggapan lo? Iya, semua orang juga pengen berharap nikah, karena nikah itu ibadah kan, yang harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan gitu. Masnya juga gimana? Tipikal yang itu gak sih? Maksudnya harus pemantapan dulu kan? Iya. Deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup. Dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih. Cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Tapi untuk disegerain apa? Target umur berapa nih? Target saya sih 3 gol di sini. Apa nih? Target menikah. Usia menikah maksudnya. Oh, di usia berapa nih? Targetin sebenarnya. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Ya saya pasti segerain. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya, karena kita baru kenal posisinya. Berarti sempat nggak nyaman jadi? Iya sih. Sekarang? Iya. Ya, komen dulu ya. Jujur tadi sih ya tapi lama-lama ya udah anggap aja itu sebuah doa buat saya. Udah ya, saya main dulu ya. Oke. Oke. Ya. Kelulusannya dia sih saya tahu di media-media, rame juga kan di IG, di artikel di media saya tahu itu. Ya saya sebagai abangnya ikut seneng juga lah gitu. Cita-citanya akan tercapai gitu sebagai bidan. Seharusnya ini kan hal yang sangat membahagiakan gitu ya. Apalagi khusus Nadia, sangat disayangkan juga Rizky tidak hadir secara langsung gitu. Memang walaupun Rizky mengucapkan di sosial media, tapi ini kan momen sekali seumur hidup, harusnya Rizky ada di samping Nadia. Kalau Aiki di Jakarta, Teh Nadia di sini memang
udah dari awal komitmennya seperti itu gitu untuk menyelesaikan kuliah. Dan jadwal di kampusnya memang dari tanggal berapa ya, tanggal 8 harus ini ke kampus. Aiki mohon maaf ini itu karena dia masih belum selesai kuliahnya, nanti setelah menikah harus menyelesaikan kuliah ya. Bagaimanapun dengan kesibukan, oh enggak Pak, saya malah nanti sendiri yang akan mengantar katanya ke kampus, karena dia kalau saya sempatkan seperti itu gitu. Mungkin karena sekarang dengan kesibukan ya Iki mungkin melaksanakan ikhtiar mencari rezekinya, bekerja dan sebagainya. Nadia juga konsentrasi di sini ingin menyelesaikan kuliah. Nggak apa-apa sih Kak, karena memang kan lagi kebetulan itu kan ujian juga kuliah, itu biar menyelesaikan dulu aja. Karena memang udah tahu kan sebelumnya bahwasanya dia belum menyelesaikan kuliah. Itu juga minta tolong sama saudara Iki yang ada di sana, Umi sama Abu, nanti tolong diliatin gitu. Saya sama Nadia kakak kandung. Di sini saya bukan pansos. Di sini saya hanya ingin meluruskan apa yang sebenarnya gitu. Saya di sini hanya meluruskan, mewakili perasaan ibu saya, karena ya ibu saya, Bu Ipa, sudah dengan kasus ini sudah menyerah. Ya intinya ibu saya sudah tidak mau klarifikasi. Sebagai anaknya Bu Ipa yang paling besar, sekaligus abangnya Nadia, agar masalah ini cepat selesai. Banyak yang menghujat ibu saya, Nadia katanya dibuang pas ketika lahir. Itu sebenarnya tidak betul. Baik buruknya itu ibu kamu. One, two, three. Oke. Sebenarnya setiap tanggal 20 kami memang merayakan hari bahagia kami. In a way, itu adalah hari dimana pertama kali kita ketemu. Setiap bulan, for the record, setiap bulan kita selalu merayakan itu. Kenapa sih orang pada nge-tag gue gitu? Dia selalu bilang gitu. Kesel aja sih gitu, yang tadinya rutin kita kebiasaan setiap bulan jadi rusak gara-gara kayak ginian gitu kan ngeselin kan, maksudnya jadi rusak gara-gara kayak ginian. Terus yang paling nyebelin jadinya karena adalah pacar saya, jadi yang kena dibilang saingan ini itu, padahal dianya biasa aja, bahkan dia nggak tahu dan dia nggak peduli sayang. Apapun itu yang terjadi dia tidak peduli. Kenapa nggak sih kita bisa hidup normal aja? Kasian aja gitu, karena apa ya, dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini gitu, kehidupan yang dipantau orang gitu dan disangkut pautin. Kalau aku sendiri kalau dihubung-hubungkan, aku tuh selalu mikirnya gini gitu. Gimana pun waktu kita menikah heboh ramai semua orang tahu, kita bercerai heboh ramai semua orang tahu gitu. Dan sampai kapanpun kalau menurut aku pasti akan dihubungkan gitu kan, karena memang ya itu tadi karena nikahnya heboh, terus pisahnya juga heboh, jadi orang-orang pasti akan terus-terusan menghubungkan, membandingkan. Jadi memang itu adalah satu resiko dan konsekuensi yang harus aku terima. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.